Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna abiduka banu abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabbarahu wa tatbiqah ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu haramah ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, kembali lagi kita bisa berjumpa pada pertemuan kita pada majlis Quran yang sangat diberkahi ini. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum dalam majlis-majlis yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dikaji di dalamnya itu adalah Al-Quran, dipelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun di dalam majlis tersebut as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diturunkan kepada kaum tersebut rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah akan menghimpun, menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan semua makhluknya. Tentu ini adalah sebuah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau mengkaji kalamullah, mau mengkaji Al-Qur'an. Maka teman-teman semua, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu buah surat yang selalu kita baca. Satu buah surat yang tidak sah salat kita kalau tidak membacanya, melainkan surat Al-Fatihah. Kurang lebih dalam satu hari kita membaca seminimal-minimalnya adalah 17 kali membaca surat Al-Fatihah.
Itu kalau sholat wajib saja. Terlebih kalau kita ternyata membaca surat Al-Fatihah itu ya, dengan sholat sunnahnya, ya, ditambah dengan setiap waktu istijabah, setiap waktu yang penuh dengan ijabah kita baca surat Al-Fatihah, ditambah lagi ketika selesai berdoa, ditambah lagi ketika saat berdoa, ya, mungkin sangat banyak akhirnya surat Al-Fatihah yang kita baca. Dalam satu bulan tidak terhitung berapa banyak kita membaca surat Al-Fatihah ini. Sehingga memang ya, diperlukan kajian khusus, diperlukan waktu khusus dari diri kita untuk mengkaji keistimewaan, untuk mengkaji kandungan, untuk mengkaji keutamaan dari surat Al-Fatihah yang selama ini kita baca. Jangan sampai kita dari waktu ke waktu, seiring berjalannya waktu, tidak bertambah pemahaman surat Al-Fatihah kita. Jangan sampai seiring bertambahnya usia kita, pemahaman surat Al-Fatihah kita tidak bertambah. Sehingga mudah-mudahan di kajian kita, the connectivity of Al-Fatihah ini, mudah-mudahan menjadi salah satu asbab, salah satu jalan, salah satu wasilah untuk kita menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan episode perdana ini mengawali langkah kita untuk menyelami hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, sampai seterusnya sampai ke surat An-Nas, surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua umur, ya, juga waktu yang berkah, ya, sehingga kita akhirnya bisa minimal, ya, kalaupun tidak bisa hafal 30 juz, tapi minimal kita ada nilai-nilai atau ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Sehingga kalau nanti baca surat Yusuf, katakan, tergambar tuh hikmah apa saja yang ada di dalam Quran surat Yusuf. Ayat-ayat apa saja yang terkesan di dalam, yang membuat kita berkesan dengan surat Yusuf itu. Ketika baca surat Al-Maidah, oh setidaknya kita pernah mengkaji ayat ini, oh setidaknya kita pernah mendalami secara umum, ya, gambaran dari surat Al-Maidah itu sendiri. Maka kalau teman-teman semua, ya, menyangka bahwa ini adalah kajian tafsir, maka ini sangat-sangat jauh, ya, dari kajian tafsir itu sendiri, ya. Saya mencoba untuk menggali secara gambaran umum saja, ya. PR kita, tugas kita terhadap surat Al-Fatihah terutama, ya, apalagi terhadap Qur'annya itu sangatlah banyak, ya. Sangatlah banyak. Tapi ala kulli hal, ya, ketika kita tidak bisa mengambil semuanya, ya, kita tidak akhirnya tidak membiarkan, ya, atau membuang, ya, hal-hal yang kecil, ya. Kalau tidak bisa diambil semua, maka jangan tinggalkan semua, ya. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita mengkaji surat Al-Fatihah ini, meskipun tidak secara mendalam, tetapi mudah-mudahan, ya, poin-poin dari surat Al-Fatihah ini, the connectivity, konektivitas antara surat Al-Fatihah ini, ya, nanti kita akan bahas di dalamnya, sangat-sangat indah. Al-Quran itu memiliki konektivitas, ketersambungan antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Bahkan kalau kita simpulkan, Al-Quran ini ibarat satu rantai, ya, ibarat mata rantai yang terhubung, terkoneksi antara satu surat dengan surat yang lainnya, satu ayat dengan satu ayat lainnya, terhubung dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kita akan menggali keindahan konektivitas dalam Al-Quran itu, dan kita akan semakin dibuat takjub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin dibuat takjub dengan Al-Quran ini, sehingga akhirnya kita bertambah keimanan kita.
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang beriman itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dikaji Al-Quran itu, zadathum imana. Mereka semakin bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelahnya mereka juga akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya coba tampilkan slide-nya. Kita akan membahas ketersambungan, ya, ketersambungan antara pembukaan surat dengan akhiran surat. Sebelum ke sana, ya, sebelum ke inti dari pembahasan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nama lain surat Al-Fatihah. Ya. Nama-nama lain surat Al-Fatihah. Sebetulnya ada kurang lebih ya 20 nama surat Al-Fatihah sebagai mana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu ada sekitar 20 nama ya. Surat Al-Fatihah ini punya 20 nama. Tetapi saya coba sajikan ada sekitar 11 nama ya. Sisanya teman-teman bisa mencari lagi ya, referensinya ya. Bisa menambah kembali pengetahuannya ya dengan membaca kitab Al-Itqan ya, karya Imam As-Suyuti. Tapi ala kulli hal, kenapa kita harus mengkaji nama lain surat Al-Fatihah? Ternyata, ikhwafillah, sahabat-sahabat semua, dalam Al-Quran, dalam satu surah, itu juga biasanya memiliki nama lain dari surah itu. Dan nama lain dari satu surah, itu memiliki keistimewaan, memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan namanya. Inilah keindahan Al-Quran, dan kita harus menambah ya, harus menambah referensi, ya, menambah referensi nama-nama surat, ya, menambah daftar referensi nama-nama surah yang lain. Ya. Contohnya misalkan di dalam Quran surat An-Nas, ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu punya nama yang lain ya. Nama yang lain termasuk di dalam Quran surat Al-Baqarah misalkan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah juga memiliki nama-nama yang lain. Nama lain dari surat Al-Baqarah ya. Ya, di antaranya adalah Az-Zahra. Ya. Nama lain surat Al-Baqarah adalah Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya pelita ya, cahaya atau lampu ya. Itu disebut dengan Az-Zahra. Kenapa dinamakan Az-Zahra? Karena Az-Zahra ya, orang-orang yang membaca Al-Baqarah, ya, Ali Imran ya, akan mendapatkan cahaya ya pada hari kiamat. Itu salah satu bentuk contoh ya, punya keutamaan yang lain. Nanti kita akan bahas di surat Al-Baqarah. Nah, pada kesempatan kali ini, malam ini kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah ya dinamakan sebagai Al-Fatihah ya. Disebut dengan Al-Fatihah karena surat ini merupakan pembuka dari Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama ya dinamakan Al-Fatihah karena surat ini merupakan pembuka dari Al-Quranul Karim. Di halaman awal itu pasti terdapat ya surat Al-Fatihah. Nggak mungkin di dalam Al-Mushaf Al-Quran pertama kali adanya misalkan surat An-Nisa, ya, pasti diawali dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua, disebut juga dengan Ummul Kitab. Ya. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Ya, karena surat ini ya, mencakup seluruh maqasid syariah. Ya. Mencakup tujuan-tujuan dari agama.
Jadi semua ajaran-ajaran agama itu dihimpun ya di dalam Quran surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita perhatikan nanti Quran surat Al-Fatihah ini punya pokok-pokok ajaran dalam agama kita ya. Ya, tujuan-tujuan dari agama kita terangkum semuanya di dalam Quran surat Al-Fatihah. Ya, disebut sebagai ya, Ummul Qura atau Ummul Kitab ya. Karena itu berarti induk atau ibu ya. Ya, kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura ya. Karena ya, semua kota-kota itu berasal dari Mekah ya. Induknya kota itu adalah Mekah. Maka Al-Fatihah ya disebut sebagai Ummul Kitab ya, ibunya, induknya dari kitab. Kemudian juga disebut sebagai As-Sab'ul Masani. Ya, disebut sebagai As-Sab'ul Masani di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anil azim. Itu disebutkan dengan Al-Fatihah itu sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Diulang-ulang, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Dalam sholat kita membacanya tadi ya, di berbagai macam kesempatan ya, kita membacanya ya. Bahkan tidak sah sholat kita kalau enggak membaca Quran surat Al-Fatihah. Itu As-Sab'ul Masani ya. Dikokohkan lagi pendapat oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. 7 ayat yang berulang-ulang wal Qur'anil Azim, dan digandengkan dengan kalimat Al-Qur'anul Azim, Quran yang sangat mulia, Quran yang sangat agung. Maka satu surat ini surat yang punya kedudukan yang sangat istimewa ya. Penyebutannya ya disandingkan dengan penyebutan Al-Qur'an itu sendiri ya. Kemudian surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu artinya adalah yang mencukupi ya. Yang mencukupi. Artinya apa? Ya, artinya ya dengan Al-Fatihah ini bisa mencukupi satu perkara ya, sedangkan surat yang lain tidak bisa mencukupi atau tidak bisa menyamai ya Al-Fatihah. Contohnya di dalam sholat ya, dengan membaca Al-Fatihah saja itu cukup ya. Cukup ya, sudah cukup menggantikan porsi-porsi surat yang lain ya. Bahkan misalkan kalau teman-teman baca ya surat Al-Fatihah kemudian atau dalam sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka nggak sah sholatnya. Tapi cukup dengan baca Al-Fatihah ya, semua surat-surat setelahnya itu menjadi terwakilkan walaupun membaca surat pendek setelah Al-Fatihah itu sunnah ya. Tapi surat-surat yang lain tidak bisa menggeser kedudukan surat Al-Fatihah. Misalkan surat Al-Baqarah nih teman-teman. Al-Baqarah nggak bisa menggeser kedudukan Al-Fatihah. Misalkan kita baca Al-Baqarah satu surat full, nggak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Berarti Al-Fatihah ini disebut dengan surat Al-Kafiyah yang mencukupi. Nama lain dari surat Al-Fatihah yang lain adalah Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah itu adalah yang memberikan kesembuhan ya, surat yang mengandung kesembuhan ya. Nanti bisa ditemukan di berbagai macam asar, di berbagai macam riwayat ya, terutama ketika teman-teman mengkaji tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti ada ditemukan beberapa kisah ya. Di antaranya ada seorang yang tersengat oleh ular berbisa. Jadi tersengat oleh ular berbisa, kemudian akhirnya diobati ya, diobati bisanya, lukanya itu dibacakan Al-Fatihah ya. Ketika dibacakan Al-Fatihah, Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut ya. Padahal udah digigit oleh yang namanya ular yang berbisa ya. Nah, kalau kita melihat ya hari-hari ini orang yang digigit ular itu ya paling bisa bertahan berapa lama sih gitu ya, sekitar menitan ya. Barangkali 1 menit
3 menit kalau dia bergerak terus, ya, karena racun ular itu racun yang sangat, apalagi ularnya berbisa, itu sangat ampuh ya untuk membunuh. Kalau pernah lihat di Instagram gitu ya, di beberapa tayangan saya pernah melihat darah ya diambil di satu gelas gitu kan. Kemudian ular yang berbisa itu dikeluarkan bisanya, darahnya itu langsung mengental seketika gitu ya. Padahal darahnya sebelumnya cair gitu ya. Tiba-tiba kena ular kena bisa itu bisa langsung menggumpal darahnya. Apalagi kalau ini ularnya menggigit ya, menggigit tubuh kita, tentu akan cepat sekali ya, akan cepat sekali membunuh manusia dalam hitungan waktu ya yang sangat singkat. Sehingga para sahabat itu, ada seorang sahabat yang ini membacakan Al-Fatihah dan qadarullah masya'a, dengan barakah ya Al-Fatihah ini orang tersebut menjadi sembuh ya. Dalam artian yang lain ya, orang yang sudah sakit parah saja ya, kena ular berbisa ya, kena bisanya ular yang sangat mematikan, itu bisa sembuh ya. Apalagi kalau kita punya sakit-sakit yang ringan ya. Punya sakit-sakit yang ringan. Misalkan sakit apa gitu ya, sakit panas. Kita bisa menggunakan Al-Fatihah ini sebagai wasilah untuk berobat ya, untuk menyembuhkan diri kita. Apalagi juga termasuk ya dinamakan asyafiyah, bukan hanya obat yang berupa fisik ya, tetapi juga obat yang berupa psikis. Sehingga kalau teman-teman mengalami berbagai macam gangguan yang sifatnya psikis ya, gangguan mental ya, yang harus diperbanyak baca itu adalah surat Al-Fatihah. Hari-hari ini ya kita mengalami banyak sekali gejala sosial ya. Mentalitas kita, kesehatan mentalitas kita juga sangat diuji ya. Ada kadang-kadang ngalamin yang namanya ya naik turun ya, moody gitu. Kadang semangat, kadang enggak. Kemudian apalagi ngadain kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Ada juga perasaan sedih yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, maka itu semua bisa diobati ya dengan Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Nanti lagi kalau misalkan ada kecemasan nih, ketakutan-ketakutan, ya, khawatiran-khawatiran yang sudah menyita ya, pikiran kita, khawatir akan masa depan, khawatir akan ya, apa namanya, ya, nanti kehidupan kayak gimana gitu, nanti dunia saya seperti apa. Kalau sudah ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan itu, bacalah surat Al-Fatihah sebagai penyembuh psikis kita, penyembuh mentalitas kita. Makanya nggak perlu sebetulnya ada healing-healing ya, kemana gitu ya, jalan-jalan. Cukup sebetulnya dengan obati ya kegundahan hati kita itu dengan Al-Fatihah. Obati ya mental kita itu dengan Al-Fatihah. Insya Allah ya. Nah, jauh-jauh kita jalan-jalan juga akhirnya bete lagi ya, moodnya nggak baik lagi. Tapi kalau kita obati dengan sumber dari segala obat ya, yakni ya sumber dari segala sumber penyembuh yaitu Al-Fatihah, insya Allah segala kekhawatiran, kecemasan, ya ketakutan itu akan sirna. Ya, kita lanjut lagi ya. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Alhamd. Ya, Alhamd ya. Alhamdu atau disederhanakannya adalah pujian. Ya. Surat ini merupakan surat pujian. Ya. Di dalamnya terdapat pujian-pujian ya, segala pujian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketujuh dinamakan juga al-asas ya, pokok ya. Di mana semua kalau kita perhatikan ya, semua rangkuman ya, rangkuman dari Al-Qur'an itu ada di dalam Al-Fatihah. Pokoknya ada di dalam Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah dirangkum lagi dalam satu ayat. Terkumpul dalam satu ayat. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim adalah kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman menjadi intisari dari Al-Quran itu sendiri. Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Jadi Allah yang penuh kasih. Allah yang maha pengasih. Ya. Melebihi siapapun. Allah menyayangi kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya.
Allah menyayangi kita, mengasihi kita ya lebih dari apapun kasihnya Allah. Sehingga dengan kata Ar-Rahman ya Allah sandingkan ya di dalam Quran surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ar-Rahman dialah 'allamal Quran, dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka teman-teman berbahagialah, harus bahagia, harus senang ketika kita belajar Al-Quran. Karena hakikatnya kita sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah. Ketika kita diberi satu pemahaman, ketika kita diberi satu ilmu dari Al-Quran, satu hikmah dari Al-Quran, hakikatnya Allah lah yang mengajarkan kita. Allah lah yang memberikan pemahaman kepada kita. Allah lah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Maka berbahagia setiap ada satu ayat, lalu kita renungkan, lalu kita menggali hikmahnya, mendapatkan ilmunya, itu lebih berharga daripada apapun, teman-teman. Ya. Nah, kembali lagi, ya, nama lain surat Al-Fatihah yang ke-8 adalah As-Salah. Ya. Disebut dengan As-Salah karena ya, tadi ya tidak sah seseorang ya sholat seseorang kalau nggak membaca Al-Fatihah ya, atau disebut sholatnya hidaj ya, sholatnya itu tertolak ya, tidak diterima karena saking pentingnya dari Quran surat Al-Fatihah itu akhirnya menjadi rukun dalam sholat, yang ketika kita tidak membaca sholatnya maka ya sholat kita tidak menjadi diterima, tidak sah sholatnya. Yang ke-9, nama lain surat Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Ruqyah ya. Ya, ruqyah bisa juga diartikan untuk menyembuhkan tadi ya, baik menyembuhkan fisik maupun batin kita ya. Disebutkan lagi kisah yang lain kan, ada orang lain juga ya yang akhirnya kalau nggak salah kisahnya tersengat kalajengking ya. Ada satu kepala suku tersengat oleh kalajengking. Kemudian kebetulan ada sekelompok kaum muslimin yang lewat, kemudian akhirnya dipanggil-panggil nih sama kaum tersebut kan, nah, sama suku tersebut, kamu bisa menyembuhkan nggak gitu, ini udah dicari dokter mana-mana tapi nggak pada bisa nyembuhin. Akhirnya seorang sahabat ini membacakan surat Al-Fatihah, kemudian sembuh, dikasihlah kambing ya sebagai hadiah. Kemudian setelah terjadi peristiwa tersebut ya, sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ada orang yang sakit gitu ya, kemudian saya bacain Al-Fatihah. Kata Rasulullah komentarnya, wa ma yudrika annaka ruqyah, dari mana kamu tahu gitu ya bahwa Al-Fatihah ini adalah ruqyah, ya, penyembuh bagi orang-orang yang sakit ya. Ya, ini penegasan dari Rasulullah bahwa Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah adalah penyembuh, ya, bisa menyembuhkan. Kemudian di nomor 10, ya, nama lain surat Al-Fatihah adalah Al-Waqiyah. Ya, Al-Waqiyah itu adalah perlindungan. Jadi siapa yang ingin diberi perlindungan oleh Allah, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, benteng yang kokoh gitu ya, maka bacalah surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah merupakan Al-Waqiyah, ya, benteng, penjagaan. Kemudian disebut juga sebagai surat As-Sana. As-Sana adalah berbagai macam pujian, sanjungan, ya, karena ya, di dalam satu buah hadis juga disebutkan ya, selain nomor 8 ya, hadis tentang tadi nama lain surat Al-Fatihah adalah As-Shalah ya. Ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, wasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi ya dua bagian ya, untuk hambaku dan untuk aku di dalam sholat itu jadi dua bagian ya. Itu nanti bisa dipelajari hadis qudsi ya, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya, itu Allah mengatakan hambaku sedang memujiku, asna alayya abdi, hambaku sedang memuji-mujiku, hammadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku dan seterusnya. Itu berarti nama lain surat Al-Fatihah sebagai As-Sana, yang artinya kita memuji-muji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kepada keutamaan surat Al-Fatihah ya.
Selain hafal ya nama-nama atau tahu nama-nama lain surat Al-Fatihah, kita juga bisa mengkaji fadhail ya, keutamaan dari surat Al-Fatihah. Sebetulnya sangat banyak sekali ya keutamaan surat Al-Fatihah, tapi kita coba ya kaji beberapa saja ya keutamaan dari surat Al-Fatihah. Mengerti keutamaan sebuah surat itu akan memotivasi kita agar kita mau terus beramal, agar kita mau terus mengamalkan, membaca, ya mengajarkan surat Al-Fatihah itu. Ya. Kebanyakan kita tidak termotivasi itu karena kita tidak memiliki, tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui keutamaannya. Ya. Kalau kita sudah tahu keutamaan surat Al-Fatihah, insya Allah, ya, insya Allah ya, kita akan bersemangat untuk belajarnya, menggalinya, ya, mengamalkannya, menghafalnya, mentadaburinya, atau mengajarkannya kepada orang lain. Ya, keutamaan yang pertama, sabda Nabi SAW kepada Abu Sa'id bin Mu'alla. Ya, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an. Kata Rasulullah SAW ya, berkata kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ini, saya akan mengajarkan satu surah. Saya mau ngajarin, kata Rasulullah, ini satu surat, hiya a'dhamus suwar. Dia adalah surat yang paling agung. Ya. Disebut dengan a'dham, berarti itu yang paling ya. Kalau bahasa Inggris pakai kalimat superlatif ya, the most ya. Bahasa Arab itu isim tafdil ya. Itu dilebihkan atau benar-benar paling ya, paling agung di antara surat-surat di dalam Al-Qur'an. Jadi ada satu surat ya yang lebih agung daripada surah-surah lain yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian kita pasti ya kalau dikatakan ada satu surat yang lebih agung daripada surah-surah dalam Al-Quran, pasti kan kita kepo ya. Pasti kita pengen tahu nih surat apa gitu ya. Pengen dapat ilmunya, ini kira-kira surat apa sih gitu kan ya. Maka Abu Sa'id bin Mu'alla ini juga penasaran, ini kira-kira surat apa ya yang ingin Rasulullah ajarkan. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, saya sendiri gitu kan ya. Aku yang akan mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung. Maka komentar dari Rasulullah SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani. Ya, surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani. Itu adalah as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. Dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku ya. Quran yang sangat agung ya, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang diberikan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, keutamaan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah ya, orang Arab ketika bersumpah itu pasti bilang ya, demi Allah ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya ya, di genggaman Allah Subhanahu wa taala ya, demi Allah. Ini saking menegaskan, ma anzala fit Taurah, tidak diturunkan dalam Al-Qur'an, wala fil Injil, dan tidak diturunkan dalam Injil, wala fil Zabur, enggak ada juga di dalam Zabur, wala fil Furqan ya. Dan dalam Al-Furqan, dalam Al-Quran itu sendiri surah yang semisal dengannya. Ya, nggak ada yang surah sebanding dengan Al-Quran, ya, sebanding dengan surat Al-Fatihah. Wa innaha sab'um minal masani wal Qur'anil azim alladzi u'tiyah. Ya, itu. Ya, ini 7 surat sab'ul masani yang berulang-ulang, ya, yakni Al-Fatihah, Al-Qur'anil azim alladzi u'titu, yang diberikan kepadaku. Jadi nggak pernah ada di dalam kitab Taurat, nggak pernah ada di dalam kitab Injil, nggak pernah ada di dalam Zabur, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri yang semisal, ya, yang bobotnya itu lebih berat daripada Al-Fatihah, yang keutamaannya lebih agung daripada Quran surat Al-Fatihah. Ya, sampai di sini ya kita sudah menemukan, Masya Allah ya, betapa agungnya, betapa luar biasanya ya surat Al-Fatihah ini. Ya, harusnya
ya, dua motivasi, dua keutamaan ini sudah bisa membuat kita itu sampai apa? Ya, segera ya mempelajari Al-Fatihah ini. Harusnya dua keutamaan surat Al-Fatihah ini udah membuat kita cukup ya, cukup untuk mendapatkan motivasi untuk selalu menggali Al-Fatihah, mempelajari Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dalam berbagai macam kesempatan. Keutamaan yang lain, ya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa iblis menangis menjerit-jerit ketika Fatihatul Kitab diturunkan. Ya. Jadi hadisnya dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dikabarkan ketika turun Al-Fatihah maka iblis itu menjerit-jerit, ya, menangis-nangis. Saking dahsyatnya keutamaan dari Quran surat Al-Fatihah. Nah, insya Allah ya kita mulai masuk nih ke poinnya ya, the connectivity of surat Al-Fatihah. The connectivity of surat Al-Fatihah, konektivitas dari surat Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan, teman-teman bisa melihat mushafnya terlebih dahulu ya. Coba teman-teman perhatikan mushafnya, ya, amati satu ayat demi ayat ya, satu ayat demi ayatnya amati. Al-Fatihah ini kita lihat ya. Al-Fatihah ini dimulai dari kata Bismillahirrahmanirrahim ya, dari lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibuka dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan Al-Fatihah ini dibuka ya. Bagian awalnya itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bagian akhirnya ya, dibuka bagian akhirnya, awal akhirnya Ihdinas siratal mustaqim. Pernah nggak teman-teman membayangkan atau merenungkan apa makna atau hikmah di balik penyebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di awal? Di awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada kalimat Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita renungkan, kalau kita melihat konektivitas antara Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Ihdinas siratal mustaqim, dapat kita simpulkan bahwa inti dari surat Al-Fatihah itu memiliki konektivitas terkait dengan masalah doa. Jadi surat ini dibuka ya dengan doa dan ditutup dengan doa. Terjadi keselarasan, terjadi konektivitas antara awal surat dengan akhir surat. Pertanyaannya, siapakah yang bisa membuat satu surat yang sangat selaras ini? Dari mana doanya? Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah, dia hakikatnya sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hakikatnya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, afdalu dzikr innahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan sebaik-baiknya doa adalah doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebaik-baik doa, teman-teman. Sekarang kita tadi kaji sebaik-baik surat itu adalah surat Al-Fatihah. Dan sebaik-baik
doa itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagian yang sangat indah, teman-teman. Bagian yang sangat indah, diawali Quran itu diawali dengan doa yang sangat indah. Doa yang sangat mustajab, doa yang sangat powerful. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa ajaran Quran ini adalah ajaran radikal, ajaran Quran ini adalah ajaran teroris, ajaran Quran ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, Masya Allah, subhanallah. Al-Quran dari awal dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditutup dengan kalimat Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awal surah dibuka dengan doa, akhir surah ditutup dengan doa. Hal yang sangat selaras, tidak ada yang bisa membuat surat semisal ini kecuali surat ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Fatihah mengajari kita siapa saja yang memulai doanya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengawali doanya itu dengan puji-pujian kepada Allah, maka doa itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Doa itu lebih dekat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita berdoa, adabnya kita memuji dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada seorang syekh yang berkata, seandainya kita mengerti hakikat dari Al-Fatihah yang dahsyat itu, Al-Fatihah yang mengandung segala doa itu, maka tidak ada hijab di antara kita dengan doa-doa kita. Bahkan salah satu hikmah ketika kita sudah dalam sholat membaca surat Al-Fatihah, setelah selesai membaca Al-Fatihah, waladdallin, amin, dilanjutkan dengan surah pendek atau surah-surah yang lain yang kita baca, itu sunnahnya itu dengan kondisi hati kita, permintaan kita bisa dipanjatkan dalam sholat setelah baca surat Al-Fatihah. Ya, maka ini akhirnya penting agar kita ini menambah hafalan, ya, semangat menambah hafalan supaya udah Al-Fatihah bukan surat Anas lagi ya. Yang dibaca bukan surat Anas lagi. Ya, walaupun boleh-boleh aja ya, kita tidak menurunkan keagungan surat Anas, tapi referensi ayat-ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah karena ia menjadi doa yang sangat powerful, akhirnya kita harus tambah. Ya, ketika kita ditimpa musibah ya, kita baca misalkan surat Al-Baqarah ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Seterusnya ketika kita diberikan kegembiraan ya, diberikan kebahagiaan, kita baca surat-surat yang penuh dengan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu ya, kita bisa membaca surat ya, di surat Al-Mujadalah misalkan ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita dalam kekurangan ya, ketika kita sedang mengalami sakit, kita bisa baca surat Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang resah dengan hati kita, dengan keimanan yang selalu naik turun, setelah baca Al-Fatihah bacalah surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ketika kita ingin dikaruniai keturunan, pasangan yang salih salihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, setelah baca surat Al-Fatihah bacalah ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apapun permasalahan kita, setelah Al-Fatihah momen yang sangat istijabah.
momen yang sangat penuh dengan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga tambahlah referensi ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu di dalam sholat. Karena rangkuman dari Al-Fatihah dari awal sampai akhir adalah doa-doa. Rangkuman Al-Fatihah dari awal sampai akhir adalah doa-doa. Maka salah satu rahasia doa kita diijabah adalah hendaknya kita menyertakan surat Al-Fatihah di dalam setiap doa kita. Ya. Hendaklah kita menyisipkan surat Al-Fatihah untuk mengiringi, melangitkan doa-doa kita. Kadang-kadang nggak sadar ya, di majelis-majelis, di acara-acara, ya, kita bacakan Al-Fatihah. Bacanya datar aja gitu ya, bacanya flat aja, ya biasa-biasa aja. Padahal kalau kita gali mengerti kandungannya, mengerti dahsyatnya Al-Fatihah ini yang terdiri dari rangkuman-rangkuman doa, kita akan bacanya dengan penuh keyakinan. Nggak mungkin kita bacanya cuman Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Apalagi dalam sholat ya. Hati-hati ya ketika sholat ya, jangan sampai Al-Fatihah kita buru-buru, secepat kilat ya. Jangan sampai Al-Fatihah kita kenceng banget gitu ya, nggak diresapi, nggak dimaknai. Padahal ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat baik untuk kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hikmah-hikmah di dalam surat Al-Fatihah ya. Hikmah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama. Di ayat pertama di bagian pertama afwan ya. Di bagian pertama di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dalam ayat ini kita mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi nikmat kepada manusia sebelum manusia itu meminta kepadanya. Jadi surat ini dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang sadar maupun yang tidak kita sadari. Dan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita tidak sadar. Sehingga Allah menegur kita, menyapa kita dengan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung satu persatu nikmat-nikmatku la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sehingga awal surat ini diungkapkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberi semua nikmat kepada manusia itu tanpa manusia itu meminta pun Allah udah kasih. Sebab ayat tentang meminta nanti di ayat-ayat seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru meminta tuh di situ. Tapi kata Allah, aku ini sebelum kamu meminta aku udah kasih. Ini rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Rasa cinta Allah kepada kita sebagai makhluknya, hambanya. Belum minta pun Allah udah tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Tanpa kita harus minta, Allah kasih, teman-teman. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka resapilah ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya di antara nama lain dari surat Al-Fatihah juga ternyata adalah Asy-Syukur. Surat syukur, ya. Surat berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari ibadah itu ternyata rasa syukur, teman-teman. Kalau kita sudah bisa sampai tahap beribadah karena rasa syukur, itu udah puncak dari ibadah itu rasa syukur. Kalau kita masih jauh lah dari ibadah yang
Nah, disebut sebagai ibadah yang penuh dengan rasa syukur itu masih jauh kayaknya teman-teman ya. Kita baca Quran, kenapa kamu baca Quran ya? Karena saya pengen mendapatkan 1 huruf 10 kebaikan. Kenapa kamu ngapalin Quran? Karena saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya nanti di hari kiamat. Kenapa kamu sedekah? Karena saya ingin mendapatkan kelancaran rezeki. Ya. Kenapa kamu melakukan tahajud? Karena saya ingin ditinggikan derajatnya. Padahal inti sari ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke level ini ya. Ketika kita beribadah, ya ibadah puncaknya itu adalah ketika kita beribadah karena rasa syukur. Masih ingat ya, suatu ketika Rasulullah SAW melakukan sholat di dalam rumahnya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa sih engkau masih sholat qiyamul lailnya panjang? Kaki-kaki kamu sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah ya. Bahkan sampai Rasulullah itu menangis-nangis ya. Sampai basah lantainya itu." Apa itu? Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, tidakkah, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang selalu bersyukur? Abadan syakur. Padahal Rasulullah sudah dijamin surga menurut Aisyah. Kita juga mungkin akan bilang, wah, Rasul sudah dijamin surga. Kok masih qiyamul lail, masih baca Quran, masih melakukan ibadah yang lain? Kata Rasulullah, saya melakukan ini karena saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka sudahkah kita melakukan amal karena syukur? Kita baca Quran, rubah mindset kita. Ya Allah, saya ini baca Quran, saya pengen bersyukur sama Engkau. Engkau udah berikan kenikmatan kepada saya. Engkau udah berikan berbagai macam ya, kebaikan kepada saya. Saya pengen bersyukur. Syukur saya menggunakan, inilah saya cuma bisa baca Quran aja ya Allah. Saya pengen bersyukur. Ketika malam-malam qiyamul lail, ya Allah saya itu ingin bersyukur ya Allah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Engkau beri. Banyak sekali ya, kebahagiaan-kebahagiaan yang Engkau beri. Kesenangan-kesenangan. Dibandingkan dengan ujianmu. Dibandingkan dengan ya, sesuatu yang tidak enak. Yaitu lebih banyak sesuatu yang enaknya dalam hidup kita. Dibandingkan sesuatu yang menurut kita itu nggak enak. Maka landasilah satu amal itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ini berkaitan dengan hidayah Al-Qur'an. Apresiasi sekecil apapun kebersamaan bersama Al-Qur'an, karena nggak ada sesuatu yang kecil ketika bersanding dengan Al-Qur'an. Bisa baca Quran, mau ngaji ya, mau ngapalin 1 ayat, jangan bilang aduh saya cuma dapat 1 ayat. Ya, saya cuma dapat ya. Nggak boleh kayak gitu ya, tapi harus diapresiasi. Alhamdulillah saya bisa tilawah hari ini. Alhamdulillah saya bisa sholat 2 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah saya bisa sedekah. Kalau sudah sampai ke tahap ibadah karena rasa syukur, insya Allah itu adalah puncak tertinggi dari sebuah ibadah. Kita sekarang gali ya hikmah dari alhamdu, keutamaan dari alhamdu. Jadi kan sebaik-baik doa adalah doa yang diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebaik-baik doa. Maka kenapa sih alhamdu ini menjadi punya power tersendiri ya? Maka kalau kita perhatikan yang poin pertama, hamba Allah yang paling utama, naik lagi ini tingkatannya ya. Kita review sebentar, surah yang paling tinggi derajatnya, bobotnya adalah dari semua Al-Quran adalah paling utama surat Al-Fatihah. Ya, dari Al-Fatihah ya turun lagi ya. Paling utama adalah
Doa yang paling utama dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah menjadi kalimat yang paling utama adalah karena ketika hamba Allah menjadi orang-orang yang alhamdun, orang-orang yang hamid, orang-orang yang selalu banyak memuji Allah, maka dia menjadi hamba Allah yang paling utama. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Seseorang itu kalau dikasih kenikmatan, kelapangan, kemudahan rezeki, kalau dia bersyukur itu wajar. Selalu memuji Allah dalam keadaan lapang itu wajar. Tapi kalau Allah orang itu ya, kalau hamba tersebut dikasih ujian, dikasih berbagai macam kesulitan, tantangan, ujian, cobaan, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hamba Allah yang paling utama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang tersebut di dalam Quran surat At-Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah, ya, hendaklah kita punya kebiasaan-kebiasaan at-taibun, at-taibun al-amidun al-hamidun as-saihun ar-rafi'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Hendaklah kita punya kebiasaan at-taibun dalam surat At-Taubah, menjadi pribadi-pribadi yang at-taibun, selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibun, al-abidun, jadilah hamba-hamba Allah yang abid, ahli ibadah, selalu beribadah kepada Allah. Al-abidun al-hamidun. Sebutkan di situ al-hamidun. Hamid itu adalah orang yang tadi selalu memuji Allah apapun kondisinya. Dia dikasih kesenangan, dia memuji Allah. Dikasih kesulitan, dia memuji Allah. Nggak dikasih kesusahan, kesulitan, langsung mencaci maki Allah. Allah sih kenapa kayak gini? Kenapa Allah menghadirkan ujian seperti ini? Kenapa sih Allah memuji saya? Ya Allah, kenapa saya? Kenapa harus saya? Padahal saya rajin ibadah, saya rajin baca Quran, saya rajin sedekah. Orang yang hamid itu nggak akan pernah terucap di dalam hatinya, oleh lisannya. Mereka apapun kondisi takdirnya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah alhamdulillah orang-orang yang banyak memuji Allah sehingga Allah tempatkan orang tersebut menjadi orang yang paling utama di sisi Allah. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun, ya, selalu ya bertasbih kepada Allah. Ar-raqi'un, selalu ruku kepada Allah. As-sajidun, selalu sujud kepada Allah. Al-amiruna bil ma'ruf, selalu mengerjakan hal-hal yang ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, selalu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wal hafizuna li hududillah, selalu menjaga hukum-hukum Allah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita belum bisa melakukan hal semuanya, minimal kita jadi orang yang selalu muji Allah. Alhamdulillah. Kalau dapat apapun, alhamdulillah. Makanya dalam satu hadis ya, kalau mendapatkan sesuatu sesuatu yang enak ya, alhamdulillah ala kulli hal ya. Itu dikatakannya alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ada satu ungkapan yang disenangi oleh Allah ya, yang sampai malaikat itu bingung untuk mencatatnya. Malaikat ini sampai bingung mencatatnya, ini gimana nih, saking besarnya bobot kalimat tersebut sampai bingung akhirnya. Ini saya harus mencatat pahala sebanyak apa, kata malaikat ya. Kalimatnya adalah alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sehingga biasakan diri kita ketika habis selesai melakukan satu amal soleh, terutama ya, setelah saya melakukan amal soleh, kita baca alhamdulillahi bi ni'matihi
tatimmus shalihat. Kalau orang baca alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, itu malaikat bingung untuk mencatatnya, itu diawali dengan kata alhamdu, ya. Kemudian tadi doa yang paling utama adalah alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, ini dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya. Kemudian perkataan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallahi wa bihamdihi. Ada kalimat hamdi, ya, dari pujian, ya. Ya, akar kata dari alhamdu, ya. Subhanallahi wa bihamdi. Bahkan dalam satu hari diupayakan oleh kita baca, ya, subhanallah wa bihamdi minimal 100 kali. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Mislu zabadil bahr. Dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Ya, kalau baca subhanallah wa bihamdi, ya, nggak lama kok, paling lama 3 menit, ya. Itu baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, paling lama cuman 3 menitan, ya. Yang keempat, ya, alhamdulillah, ya, atau alhamdu merupakan sebab bertahannya, ya, sebab langgengnya satu nikmat dan bertambahnya kenikmatan pada seorang hamba. Jadi kalau nikmat kita pengen bertambah dan pengen tetap, ya, langgeng, ya, maka bacalah alhamdu, perbanyaklah berdoa dengan alhamdu. Ya, akan ditambah kenikmatannya itu ketika kita membaca alhamdu. Baik, kita lanjutkan lagi. Hikmah Al-Fatihah yang lain di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2 hikmah yang saya tangkap. Nah, di antaranya adalah 2 amalan hati yang paling penting, ya. Hati itu kan punya amalan-amalannya, dan yang paling penting adalah ikhlas dan tawakal. Ikhlas ditemukan di kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kita hendaklah beribadah itu dengan penuh keikhlasan. Setelah ibadah dengan penuh ikhlas, sisanya tawakal. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu adalah tawakal. Jadi dalam ayat ini diperlukan keikhlasan dan rasa tawakal, ya, ketika melakukan satu perbuatan. Selain itu, ibadah, ya, iyyaka na'budu, ya, ibadah itu adalah wasilah, ya, untuk isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, dalam Islam, ya, dalam Quran, kalau kita mau mohon pertolongan kepada Allah, na'budu dulu, ya, ibadah dulu, ya, benerin dulu ibadahnya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan tolong. Ya, betapa banyak, ya, hadis-hadis yang mengatakan bahwa kalau kamu mau diperbaiki hidupnya, mau ditolong oleh Allah, mulailah perbaiki dari sholat. Perbaiki sholatmu, ya. Nanti Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kenapa harus perbaiki sholat? Ya, karena di dalam sholat juga dibaca Al-Fatihah. Ya. Dibaca Al-Fatihah. Ya. Di dalam Al-Fatihahnya dibaca lagi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepadamu, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, memohon pertolongan. Jadi kalau ada orang yang pengen ditolong tapi nggak mau ibadah, ya dia ibarat orang yang mimpi di siang bolong. Jadi perbaiki kuantitas kualitas ibadah kita kepada Allah, ya, semakin banyak kita memperbaiki ibadah kita, menambah kuantitas kualitas ibadah kita kepada Allah, semakin besar pula pertolongan itu akan datang. Kenapa pertolongan belum hadir? Ya, pertanyaannya, ya, sudahkah kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan sama Allah? Kalau sama hubungan sama Allahnya juga masih bolong-bolong, ya,
Kalau sama Allah hubungannya masih nggak baik, ya, gimana bisa ya mendatangkan kebaikan kalau sama Allah aja kita nggak baik hubungannya. Baik. Hikmah selanjutnya dari surat Al-Fatihah adalah kata atau ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami hidayah. Ihdina, tunjukilah kepada kami ya hidayah as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ya, hikmahnya manusia itu membutuhkan hidayah. Ya, ada 3 jenis hidayah yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, 3 hidayah yang dibutuhkan oleh manusia itu meliputi hidayah irsyad, ya, hidayah taufik, dan juga hidayah tasbih. Ya, ada 3 jenis hidayah yang dibutuhkan ya, oleh manusia. Ya, kalau kita minta hidayah irsyad, taufik, dan tasbih. Ya, hidayah irsyad bisa kita temukan di surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, ya Allah, yang benar-benar menunjukkan seseorang itu kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu hidayah irsyad. Maksudnya adalah Allah memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk kepada as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu irsyad. Kemudian juga ada hidayah yang disebut dengan hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik ini dijelaskan, ya, disebutkan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendaki Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk diberi hidayah. Jadi ini udah masuk ranahnya Allah, ya. Allah kasih taufik, ya. Tingkatannya lebih tinggi lagi dari irsyad. Kalau irsyad orang-orang bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Ini jalan Islam, ini jalan yang bukan Islam. Udah tahu ya, tapi taufik itu tingkatannya lebih tinggi dari irsyad, yakni ya orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Enggak semuanya ya bisa dikasih, bisa menikmati, mencicipi hidangan Quran seperti ini. Enggak semuanya bisa mengkaji Al-Quran. Maka bersyukurlah kita dikasih taufik, digerakkan oleh Allah untuk melakukan amal. Itu hidayah yang udah berbuah amal, ya, kita lakukan, itu disebut dengan taufik. Ya. Ya. Dan tingkatan selanjutnya ya di dalam Quran surat Muhammad ya itu ada namanya tasbih. Tasbih itu dikokohkan ya. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadaw, kata Allah, orang-orang yang sudah dikasih hidayah, Allah berikan hidayah kepada mereka. Walladzina tadaw zadahum huda, ditambah lagi hidayahnya. Ditambah wa atahum taqwahum, dan diberikan kepada mereka itu ketakwaan. Ya, sehingga kita bisa temukan ya, diri kita dulunya nggak senang sama Quran, ya tiba-tiba jadi senang sama Quran. Udah senang sama Quran, jadi senang ngapalin Quran. Udah senang ngapalin Quran, ya senang jadi ibadah-ibadah nawafilnya, ibadah duhanya, ya mulailnya. Udah senang apalagi melakukan amal yang lain, ya ditambah terus hidayahnya, itu bertambah kesenangan dia terhadap ajaran-ajaran perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu disebut dengan tasbih. Maka di dalam ayat ke-6 ini mintalah selalu hidayah kepada Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7 ya, hikmah ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Nah, ini juga ternyata ayat ini berhubungan dengan persahabatan, teman-teman. Maka milikilah persahabatan dalam ketaatan. Ya. Kenapa harus punya sahabat yang saleh? Karena di ayatnya disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyakan ya, kata jamak. Jamak. Jalan orang-orang yang banyak ya, diberi nikmat ya. Orang-orang yang diberi nikmat ini ya sekumpulan orang gitu kan, komunitas ya. Bukan sendirian. Ya, tapi banyakkan atau plural ya dalam bahasa Arab ya. Ya, jamak ya. Dia jamak sehingga milikilah persahabatan yang mengajak kita kepada kesolihan, persahabatan yang mengajak kita kepada ketaatan, ya nikmat, ya bisa mengenal Allah, bisa mengenal Quran, milikilah persahabatan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Baik. Saya ingin membahas satu buah korelasi atau the connectivity antara surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Ini yang luar biasanya Quran itu tadi, connectivity ya, terkoneksi satu dengan yang lain. Ya. Satu suratnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ada hikmah apa di situ? Ada sebuah rahasia apa di situ? Di ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat-ingat, di sini disebutkan kata al-maghdubi. Dan ada ad-dallin. Al-maghdubi itu kalau kita baca ya tafsirnya, itu ada yang menafsirkan bahwa al-maghdubi itu adalah orang-orang Yahudi. Dan ad-dallin, orang-orang yang sesat itu ya merupakan orang-orang Nasrani di dalam tafsir ya. Al-maghdub, orang yang dimurkai ya, oleh Allah adalah orang Yahudi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Lalu apa hubungannya antara surat Al-Fatihah ini dengan surat setelahnya, yakni surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran? Ternyata Al-Maghdubi itu, karakteristik orang-orang Yahudi itu dibahas banyak sekali di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah dibahas tentang orang-orang Yahudi. Silakan diperdalam ya, dicari banyak sekali kisah-kisah tentang Bani Israel. Banyak sekali kisah-kisah tentang Yahudi, orang Yahudi. Sedangkan di dalam Quran surat Ali Imran ya, itu dibahas ad-dallin, orang-orang Nasrani. Silakan perdalam nanti surat Ali Imran, nanti kita akan temukan karakteristik orang-orang Nasrani yang disebut Allah sebagai orang-orang yang sesat, sebagai orang-orang yang ad-dallin. Maka siapa yang bisa memberikan nih konektivitas antara surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran sebegitu menarik selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat teman-teman semua dan semoga kita selalu bersemangat ya membahas kalamullah, mengkajinya ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah tadi ya, irsyad, dan hidayah taufik, hidayah tasbit kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita semua dalam mengkaji ya, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya, The Connectivity of Surat
Al-Baqarah insyaallah pada pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.